Ustaz Haji Hamid Zadim SPDI yang akan memberikan gojek kepada kita. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi fadlana bani adam bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, in anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimin farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus ketua DKM serta pengurus yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Abah selaku MC, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak nikmat. Nikmat barokah umur, barokah kesehatan, barokah kesempatan kita pagi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Semoga amalan ibadah yang kita lakukan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa hari ini kita melaksanakan ibadah saum hari yang ke-29. Allahu Akbar. Ramadan begitu cepat hadir. 26 hari yang lalu saya kesini, perasaan belum lama, udah ketemu lagi baik. Alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan jamaah semua pada panjang umur, amin, sehat lahir batin, amin, murah rezekinya, amin, barokah keluarganya, amin, cair THR-nya, amin. Jadi masalah siapa yang ngasih THR? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena wasilah beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita bersama. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin itu jamak, artinya bukan hanya alam dunia, akan tetapi sampai alam akhirat. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hidup selamanya. Selain Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain Allah semuanya fani, akan binasa. Semua manusia, tumbuhan, hayawan, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua akan binasa. Ilallah, kecuali Allah. Termasuk makhluk yang terakhir kali menghadap Allah adalah malaikat Israil alaihissalam.
Jadi ketika orang sudah, ya makhluk semua pada tidak ada, malaikat sudah tidak pada ada kecuali malaikat Israel, maka Allah perintahkan Israel, cabut nyawamu. Maka Israel sendiri yang nyabut. Ketika dicabut, ya rahimakumullah, luar biasa dahsyatnya. Karena memang sakratul maut itu, ya rahimakumullah, sakit. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi begitu cintanya kepada umatnya, beliau minta kepada Allah, ya Allah, bolehkah kiranya rasa sakaratul maut umatku aku tanggung sendiri, jangan ada umatku yang merasakan sakaratul maut. Itu bentuk cinta Nabi Muhammad kepada kita. Nabi sampaikan, orang yang benar-benar imannya baik, amal salehnya baik, dalam kehidupan dunia ini hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia abdikan sepenuh jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridho atas ketetapan Allah, dia syukur atas nikmat Allah, dia sabar atas ujian Allah, dia tawakal dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap di akhir hayatnya memperoleh husnul khatimah. Ketika dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, maka laksana rambut di atas tepung, hadirin, dengan mudahnya, tidak terasa dan tidak membekas. Tapi bagi orang yang dia banyak dosa, dia bangga dengan maksiatnya di hadapan Allah, tidak takut dengan azab Allah, dia tidak mengimani, tidak mempercayai di negeri akhirat nanti adanya yang namanya neraka. Ketika dicabut nyawanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, laksana hayawan yang hidup lalu dikulitin hidup-hidup. Begitu dahsyatnya sakit. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah, akhirkan kehidupan kami dalam keadaan baik. Wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Aku berlindung ya Allah dari akhir yang tidak baik. Maka lalu bagaimana supaya kita memperoleh husnul khatimah? Riyadhahlah, kita terus riyadhah. Kita latih biar jiwa kita ini terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jiwa kita merasakan jiwa yang mutmainah, jiwa yang penuh dengan kedamaian, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Bukankah di akhir hayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada hamba tadi, kepada hamba yang soleh, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali wahai hambaku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan. Dan orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dikumpulkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan dari Allah, dikumpulkan dengan para anbiya wal mursalin wasiddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi ini mengenai tentang mukmin yang sejati. Maka tentunya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada mukadimah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin segala kebutuhan hidup kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, yang kita minta pertolongan kepadanya.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengatur segala urusan hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan untuk hambanya baik atau tidak baik, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya surga dan neraka. Maka ketika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya, rasa mahabbah yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah. Maka tambah cinta kepada Allah, sehingga tidak ada alasan ketika dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke rumah Allah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali saya bisa melaksanakan ibadah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bisa datang hadirin sholat subuh karena ditolong sama Allah. Banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, berat untuk bangun dari tempat tidur, berat untuk melangkahkan kakinya menuju tempat kamar mandinya, untuk bersuci, bertoharoh, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma yang namanya amal ibadah ini kan pahalanya sifatnya gaib, abstrak, nggak terlihat, Pak. Kalau seandainya Allah perlihatkan pahalanya bagi orang yang datang ibadah kepada Allah berbentuk materi, maka pasti orang akan meninggalkan rumahnya berbondong-bondong. Kalau seandainya jamaah rahimakumullah Masjid Mushola Al-Falah ini mengadakan pengumuman, jamaah sekalian, barang siapa yang datang sholat subuh berjamaah di Mushola Al-Falah, satu orang bakal dikasih uang 2.500.000. Jujur Pak, ini Mushola Al-Falah penuh apa kosong? Tiap hari pengurusnya ngasih 2.500.000. Termasuk Ustaz Hamim gak bakal di mushola sana. Lebih awal, saya jam 2 udah nunggu hadir. Sahur di sini. Sahur di sini. Cuman gak kelihatan jemaah rahimakumullah. Padahal yang namanya uang tadi 2.500.000 itu kecil, tidak ada nilainya dengan pahala subuh, dengan pahala qobliyah subuh. Orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya, Pak. Dunia beserta isinya, ini kan dunia luas. Bung, kita mohon maaf jemaah rahimakumullah di Pondok Timur aja ya. Ini mohon maaf kita tinggal 30 tahun di Pondok Timur, Pak. Belum bisa ngitung tetangga kita rumahnya ada berapa. Belum lagi di daerah sono di tetangga kita. Luar biasa banyaknya rumah, banyaknya yang namanya materi yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini. Ini kecil bila dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh, lebih utama, lebih unggul daripada itu. Cuma nggak kelihatan. Kalau tahu Pak, mesti dia datang. Kita alhamdulillah hadirin dikasih nikmat sehat, kaki kita nggak ada hambatan buat datang ke musola. Kita nggak ada masalah dengan badan kita, dengan fisik kita. Abdullah bin Umi Maktum minta keringanan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah? Emang kenapa? Tahu sendiri ya Rasul, fisik saya ini lemah. Saya dalam kondisi lemah, mata saya buta. Saya mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, repot ya Rasul. Bolehkah aku sholat di rumah saja? Kata Abdullah bin Umi Maktum. Maka kata Rasulullah, wahai Abdullah, apakah kau dengar ada suara azan? Dengar ya Rasul, datanglah ke tempat itu. Orang buta saja yang rahimakumullah suruh datang ke tempat sumber seruan itu, memanggil bahwa kita suruh datang ke sana. Karena kita butuh yang namanya kesenangan, kemuliaan, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan. Kita butuh hadirin. Maka sesungguhnya kalau kita pahami di balik makna hayyala sholah, hayyala falah, hayyala sholah, mari sholat, hayyala falah, mari cari kemenangan. Kalau kita pengen cari kemenangan, sesungguhnya jemaah rahimakumullah, Rasulullah sudah kasih tahu
ada pada sholat kita. Kalau kita bisa menjaga sholat di awal waktu, ketika ada azan dikumandangkan, bahkan syukur-syukur sebelum azan kita udah datang, jamaah rahimakumullah. Bukankah kata Nabi sudah sering disampaikan oleh para alim ulama, kalau kita datang sholat berjamaah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya pada sholat yang pertama seperti berkorban seekor unta merah. Ya, unta. Di barisan kedua seperti berkorban satu ekor sapi. Barisan yang ketiga sama dengan berkorban satu ekor kambing. Barisan yang keempatnya seperti berkorban satu ekor ayam. Belakang seperti berkorban satu ekor puyuh. Paling kesana jemaah rahimakumullah, paling buncit telur puyuh. Allahu Akbar. Tapi kita kan nggak ngarepin itu, dan kita mah ngarepin ridhonya Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, sehingga enteng langkah kita. Survei membuktikan, menurut penelitian hadirin, kalau kita badannya pengen sehat, seringlah kita mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan. Kalau Bapak pengen jauh dari bermacam-macam penyakit, seringlah langkah kita ini datang ke rumah Allah, lalu duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini sedang menterapi lahir batin hadirin. Penyakit-penyakit yang ada pada diri kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Bentuk penyakit apapun hilang. Bapak mohon maaf, kalau udah duduk di majelis taklim Pak, bakal hilang tuh. Kesemutan hilang. Benar enggak, Pak? Pada pegel-pegel hilang. Terutama utang hilang, utang hilang. Giliran sampai rumah lihat jok mobil, ingat masih 3 cicilan lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka dengan kita ingin menjadi orang yang mukmin sejati, tadi di saat mendengar azan tergerak hatinya, buru-buru datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat sunnah syukrul wudu. Bukankah kata Nabi, ketika Bilal jamaah rahimakumullah, beliau ada di bumi, baginda Nabi Muhammad melakukan mi'raj, maka terompahnya sendalnya Bilal terdengar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mi'raj Nabi turun ketemu dengan Bilal. Ya Bilal, aku ini kagum kepadamu. Apa yang kau lakukan sehingga terompahmu yang ada di dunia, di bumi terdengar suaranya ada dalam surganya Allah. Maka kata Bilal, aku mendawamkan sholat syukur wudu. Jadi sunnah hadirin, boleh dilakukan di rumah ataupun di musola, di masjid. Kalau kita habis selesai wudu, lakukan usolli sunatan syukrul wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan jemaah rahimakumullah, qabliyah dari rangkaian ibadah fardu. Jangan pernah tinggal yang namanya sholat rawatib. Karena sholat sunnah rawatib itu menutup kekurangan ibadah sholat fardu kita. Mohon maaf. Nih kayak kita nih, potongan-potongan kita yang namanya ibadah untuk dapat khusyuk, mohon maaf, jauh banget. Mau sholat tarawih udah ngebayangin bakso. Ini yang giliran takbir Allahu Akbar, udah lewat mau bakso. Agak jauh. Sholat mikirin bakso hadirin. Ada cerita begitu Pak, susah dapat khusyuk, susah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ada suatu keterangan, orang yang sholat berjamaah, imam makmum, imamnya kurang khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk salah satu, dapat keutamaan sholat berjamaah dan dinilai khusyuk. Ada makmum banyak kurang khusyuk, mikirin mau pulang kampung, sama THR belum turun-turun. Jemaah rahimakumullah, enggak ya, belum dapat khusyuk makmum, tapi imamnya khusyuk. Allahu Akbar, ketutup semua khusyuk dalam jamaah. Imam sama makmum bareng kurang khusyuk, dinilai berjamaah di hadapan Allah. Itulah yang dihargai sama Allah. Datangnya kita ninggalin rumah kita untuk sama-sama berjamaah, ini semua dinilai 27. Jemaah rahimakumullah.
dinilai khusyuk. Nggak ada yang rugi kalau berjamaah, pasti dapat pulang 27. Beda dengan sholat sendirian di rumah. Yang rahimakumullah, ini ada orang juragan kelapa dia sholat asar. Ada orang yang mau beli kelapa, namanya Pak Andi, ada Pak Andi. Jangan Pak Andi ya. Pak Anto. Pak Anto. Iya, Pak Anto bilang sama Pak Haji Andi, Pak Haji Andi. Pak Haji, ya, waalaikumsalam, mau beli kelapa ya? Kata Pak Anto. Ya udah Allah, ngambil aja sendiri. Pak Anto ngambil, jemaah rahimakumullah. Orang udah percaya Pak Haji sama Pak Anto. Ngambil kelapa, jemaah rahimakumullah. Emang belinya berapa? Pak Anto 20. Ngambil, jemaah rahimakumullah. Pak Andi lagi sholat. Oh, jangan Pak Andi deh, jangan Pak Andi. Ya bagus. Ada lagi. Ya, Pak Hamim deh udah. Jemaah rahimakumullah. Giliran itu Masya Allah. Ya, pas siapa tuh yang naik? Anto. Pak Anto. Iya, Allahu Akbar. Pak Anto naik ya, kelapa jemaah rahimakumullah, nurunin kelapa. Blek. 1, blek, 2, blek gitu, 3. Rupanya Pak Anto lupa. Kalau niatnya beli 20, lebihnya 2. 22. Jemaah rahimakumullah, mohon maaf, Pak Haji Romanya sholat asar ngitungin kelapa jatuh. Iya, turunlah Pak Anto. Alhamdulillah, Pak Haji udah selesai sholat, udah. Ya udah, berapa tadi ngambil kelapanya? 20 Pak Haji. Bohong. Orang 22. Lah Pak Haji sholat kenapa? Hitung. Susah Pak. Allahu Akbar. Nyari khusyuk ini luar biasa. Tapi kalau kita benar-benar sholat berjamaah dikondisikan aman hadirin. Makanya setan tuh gampang ngegoda sholat yang sendiri. Ya, jangan tinggal berjamaah hadirin. Karena orang yang berjamaah itu amalan yang disukai oleh Allah dan disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tambah iman. Dengar ceramah agama tambah iman. Karena memang yang namanya iman itu perlu dicas hadirin. Perlu dicas yang namanya ya, rohaniyah ini. Harus seimbang hadirin. Ya. Jadi ada konsumsi jasmani, ya, pas sehat 5 sempurna. Begitupun ada konsumsi rohani. Di samping sholat fardu jamaah rahimakumullah, sholat rawatibnya tadi dijalankan. Sholat-sholat yang lainnya nawafilnya jangan pernah putus yang namanya sholat taubat. 24 jam minimal 1 kali, 2 rakaat aja sholat sunat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Orang-orang soleh yang rahimakumullah sholat sunat taubat lebih daripada 10-100 kali. Karena kita ini ngerasa punya salah, hadirin, punya dosa di hadapan Allah. Maka taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat sunat taubat. Sholat sunnah hajat silakan lakukan di luar daripada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan ibadah. Sholat hajat yang rahimakumullah. Mau beli motor, beli mobil, hajat dulu. Mau hajatan yang rahimakumullah, sholat hajat dulu. Terus saya himbau kepada jamaah sekalian, kalau nanti hajatan mohon maaf, jangan berani ninggalin sholat fardu, terutama ibu-ibu. Ya, walaupun ke salon pasang 500.000, ya tetap sholat mas sholat. Jangan ibu sholat duhur dulu, sayang salonnya 500.000. Iya, tolong sholat dulu sholat. Sholat itu jauh lebih berarti daripada itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hajatan datang tamu jamaah rahimakumullah, hajat dulu kita biar diberikan berkah acaranya. Begitupun maksud yang lain apapun, sholat sunnah hajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ya siang hari ataupun malam harinya. Ditambah lagi sholat duha. Jangan putus yang namanya sholat duha hadirin. Mau kapan lagi? Kita udah usianya mohon maaf, udah usia waktunya, udah demen akhirat hadirin.
Udah waktunya di rumah nih sejadah, jangan pernah jauh dari mihrab kita. Usahakan rumah kita ada mihrabnya hadirin, ada tempat ibadah walaupun sedikit, khusus buat ngadu ke Allah. Jangan sampai kita mau sholat nyari sejadah bingung hadirin. Ada tamu datang, Waalaikumsalam, Pak ini masjid jauh-jauh, udah sholat di sini aja. Tempat sholatnya mana? Gak tahu, kemarin mah di sono. Iya, kemarin di sono sholat. Ya, jadi harus ada mihrab hadirin. Buat sholat tahajud, buat sholat duha, cukuplah ya seukuran sejadah kita. Dikondisikan jamaah rahimakumullah, disemprot pakai minyak wangi itu sejadah kita. Kita mau ibadah juga disunahkan pakai minyak wangi hadirin. Terutama ibu-ibu, kalau ada suami nih sunnah tuh pakai minyak wangi biar suaminya awet muda. Karena yang wangi-wangi ini mohon maaf, rapi fisik juga itu Pak, yang wangi-wangi, aroma wangi itu bikin awet muda hadirin. Jangan minyak angin cepat tua. Iya, itu mah kadang kalau mohon maaf istri udah usia 40 tahun kesini presker, ini autan, sini minyak kayu putih, suaminya pahit semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, udah setengah jam ya. Gitu ceramah berusaha lama-lama. Jamaah rahimakumullah, zadathum imana, tambah iman. Melihat Quran, baca Quran tambah iman. Berzikir kepada Allah tambah iman. Sedekah ngasih orang lain dalam kondisi kesulitan, dia butuh datang ke rumah kita, kita bisa bantu dia, tambah iman. Semua tambah iman. Lihat ayat-ayat Allah. Jalan-jalan hadirin bukan gak boleh, rekreasi depresi boleh itu. Lihat ayat Allah luar biasa, Masya Allah. Lihat ombak hadirin, Masya Allah, sebelah ombak ada anak perempuan cakep. Astagfirullahaladzim, gitu yang Masya Allah juga. Astagfirullahaladzim, Pak hati-hati, emang lihat aurat Pak hati-hati. Itu bisa ngurangin hafalan kita. Imam Syafi'i lagi lewat, perempuan gak disangka Pak, gak nyengaja, lihat betis perempuan gak nyengaja, Imam Syafi'i pada hilang hafalannya. Pantesan kita pada hilang hafalannya, emang gak ada hafalan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah iman kita. Bukankah ketika membaca Al-Qur'an satu ayat, satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Semakin banyak berlama-lama membaca Al-Qur'an, kita sedang senantiasa terus mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kalau bagus ya rahimakumullah, enak buat ibadah. Karena ibaratnya kita kalau ada ibaratnya setrum, ini ya aki ada setrumnya. Aki kalau ada setrumnya jamaah rahimakumullah, colokin ke radio, radio bunyi. Ada kipas angin kecil jamaah rahimakumullah, gerah kita panas siang-siang. Karena memang ada aki, akinya ada isinya jamaah rahimakumullah, ada setrumnya, nyala kipas. Ya kan, mau apapun tuh jamaah rahimakumullah, alat ya elektronik akan bisa jalan, akan bisa fungsi karena ada setrum. Nah kita juga sama Pak. Kalau kita nih punya iman, sholat enteng hadirin, baca Quran enteng, sedekah enteng, zikir enteng, jihad enteng, apapun enteng, karena akinya normal hadirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah kita zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat hati kita ini nyaman, jiwa kita ini damai dan selalu optimis, selalu tidak ada ditakuti dalam kehidupan dunia ini. Kita setiap melangkah selalu pede bahwa ada kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri hadirin. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Begitupun segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya mohon maaf sudah tua renta, sudah pensiun, apakah saya nanti akan bisa sejahtera, akan bisa stabil kembali biasa gitu kan? Kita akan stabil
kita kan senantiasa biasa, nggak usah dikhawatirkan jemaah rahimakumullah. Justru ketika kita, mohon maaf, sudah cukup usia 60, 65, sudah waktunya kita di rumah pensiun jemaah rahimakumullah, itu kesempatan dari Allah buat kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebagian kenikmatan dunia, kemauan kita sudah dipenuhi sama Allah. Makanya jemaah rahimakumullah, mohon maaf, menurut penelitian, kalau orang sudah usia 40 tahun, lalu kita sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan, sudah punya keluarga, sudah punya anak keturunan, sudah punya apapun, ini semestinya banyak syukur sama Allah. Nah, kita alhamdulillah sudah semua dikasih sama Allah. Udah waktunya aja kita banyak-banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ngurusin kurang mah kurang terus Pak hidup mah. Ya, kalau seandainya ada satu peti nih isinya emas, pasti orang bakal nyari peti yang kedua yang isinya emas. Kalau ada mungkin emas yang ketiga dalam peti itu ditawarin, dia bakal mau lagi, hadirin. Tapi sampai kapan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lupa akan akhirat? Bukan kita tidak boleh nyari aktivitas duniawi, maisha, silakan, memang kita harus punya kebutuhan materi yang mencukupi kita. Karena memang dunia, jemaah rahimakumullah, ad-dunya izzu bil mal. Kesenangan dunia itu dengan materi. Tapi ingat, adapun kehidupan akhirat bisolihil amal, dengan amal baik kita, hadirin. Maka jangan pernah kita lupakan. Mari kita senantiasa banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal soleh, amal kebaikan. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini, jemaah rahimakumullah, Allah akan terus menilai setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Amal-amal yang kita lakukan pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah melupakan yang namanya kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu banyak ingat mati, kata Imam Ghazali. Aksiru dzikrul maut. Ingatlah, perbanyak ingat kematian. Karena jemaah rahimakumullah, di antara orang yang ingat mati itu, satu, menjadikan hati kita lembut, layyinul qalb. Kalau sudah hati kita lembut, jemaah rahimakumullah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mudah melakukan amal-amal kebaikan. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa itu, cukup kematian nasihat buat kita. Karena yang namanya mati itu nggak harus jadi orang tua, hadirin. Banyak yang muda-muda pada menghadap Allah, banyak. Kalau saya lihat itu di berita, jemaah rahimakumullah, ini pengalaman belajaran buat kita. Banyak orang-orang yang masih muda pada menghadap Allah. Kalau kita lihat, jemaah rahimakumullah, lagi tenar-tenarnya Pak, selebritis mati Pak, Nika Ardila mati, usia 19 tahun, hadirin. Alda Risma usia 26, hadirin. Bobby Mercury usia 22, Bobby Mercury 22. Olga Saputra 36, hadirin. Olga Saputra. Basuri 65. Iya, pada mati, hadirin. Makanya kematian rahasia Allah. Kadang jemaah rahimakumullah, orang lagi jalan mati, hadirin. Lagi nyupir, jemaah rahimakumullah, mobilnya jalan, orangnya mati, hadirin. Kadang baca Quran, hadirin, baca Quran mati, hadirin. Lagi ceramah. Cuman dia lagi berdiri, hadirin, ceramahnya berdiri, makanya saya nggak berani berdiri. Iya, jangan ditakutin lah kematian. Iya. Karena kalau kita siap, insya Allah. Kita mau pulang kampung aja kalau udah siap enak, ya kan? Pulang kampung nih, bagasi dibuka, hadirin. Semuanya mohon maaf dimasukin, kan persiapan buat di jalan buka puasa. Dimasukin koper-koper baju-baju, hadirin. Iya, semuanya makanan-makanan. Terus lagi siapin etolnya, siapin buat bensinnya. Dompet penuh, hadirin, 10 juta. Tenang, kita mau berangkat ke Tegal, hadirin. Iya, karena persiapan penuh. Semua kue-kue dibawain, masya Allah. Kue buat lebaran, ada kue akar kelapa, kue cucur, hadirin. Cuman saya himbau kepada ibu-ibu,
Nanti kalau pas lebaran mohon maaf ya apa adanya aja lah kita tampil gitu ya di toples itu kan. Kalau memang ada ya kongguan, jangan kongguan isinya dodol. Juga kan repotin tamu lagi gitu. Terus lagi kalau nanti nyuguhin buat lebaran tamu jangan juga depan pas tamu lagi ngobrol suguhin sagon, jangan juga sagon. Ini bikin iya ruang tamu penuh hadirin. Sagon ditanyain gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Artinya rahimakumullah, bentar lagi Idul Fitri kudu senang kita ya. Walaupun sebenarnya kudu sedih juga. Kata Nabi nih ditinggal Ramadan kudu sedih, apalagi saya ngerasain Pak. Sedih saya mah. Iya Pak Jarek, sedih saya mah. Orang biasa tiap malam luyur Pak. Udah nggak usah mikirin itu. Mikirinnya yang enggak. Orang saya datang ke sini nyari amal kok. Ini nyari amal soleh. Aduh, sedih ya Allah tuh saya. Ramadan mau pisah ya Allah. Saya sih kalau mau sih sebulan Ramadan gitu. Dan terus full tiap malam. Ya gimana nggak enak Pak, Ramadan itu kan nikmat Pak. Benar, rasain, coba ibu bapak ngerasain di bulan Ramadan macam-macam apa bentuk makanan ada Pak. Sampai ada buah yang keluarnya di bulan Ramadan. Timun suri nanti. Benar, di luar bulan Ramadan nyari timun suri susah Pak. Giliran Ramadan, Masya Allah, depan rumah ada orang yang jualan timun suri, timun, ya Allah, Masya Allah, barokah. Macam-macam buah-buahan ada hadirin. Masya Allah, kulkas nggak pernah kosong selama bulan Ramadan, timbang air ada gitu. Alhamdulillah. Persiapan Idul Fitri jamaah rahimakumullah, sunnah mandi. Aku niat mandi pada hari Idul Fitri karena Allah. Lalu dari rumah kita keluar jamaah rahimakumullah, seraya bertakbir. Lalu kita duduk di masjid jamaah rahimakumullah, ada waktu tahiyatul masjid. Lalu kita dengarkan khutbah jamaah rahimakumullah. Resapi khutbah Idul Fitri, bersyukur kepada Allah kita dapat kemenangan saat itu jamaah rahimakumullah. Lalu sunnah kita pulang jamaah rahimakumullah. Kita berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Jangan pernah kita menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita. Nauzubillah min dzalik. Orang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Semakin kita buka maaf kepada orang lain, minta maaf, memberi maaf, saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita hidupnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.